Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ikhwan, akhwat sekalian, azanullah yakum. Pada sore kali ini alhamdulillah kita masih diperjumpakan dalam sesi kajian fikih mazhab Syafi'i, masih di serial pembahasan fikih nikah. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang mahar dan beberapa aib atau cacat yang ada pada pasutri sehingga pasangannya berhak atau boleh memulangkan ke orang tuanya atau dipisah tanpa mengembalikan mahar. Ya. Dan sekarang masuk kepada pembahasan walimah, yaitu resepsi. Qala wal walimatu 'alal urs mustahabbatun. Nah, walimah urs itu dianjurkan. Sebelum kita masuk ke sini perlu diperhatikan bahwa ada kesalahan dalam pengucapan walimah. Walimah yang benar pakai huruf walimah al-urs ain ra sin, bukan shin. Jangan nyebutnya walimatul urs. Urus bukan urus, tapi urs. Kalau urus buntut kuda. Jangan salah. Ya, kalau walimatul urs, nah ini walimah pernikahan. Urs pesta pernikahan. Dia maknanya zifaf. Urs pakai huruf sin maknanya zifaf. Pernikahan. Tapi kalau pakai shin, urus. Nah, buntut kuda. Pilih mana? Nah, sebagian teman-teman begitu tulis walimatul urs pakai Latin. Nah, ini keliru. Ya. Baik. Nah, walimatul urs, resepsi pernikahan mustahabbatun. Dia tidak wajib, hukumnya mustahabbah. Apa itu mustahabbah? Dianjurkan. Artinya teman-teman jangan sampai ketika dia hanya cukup untuk biaya nikah, nggak ada walimah, jangan sampai dia nggak jadi nikah. Dan zaman sekarang, bayangan menikah bagi para pemuda itu berat karena berat di resepsi. Ya, biaya gedung, dekor, prewedding, apalagi prewedding ini maksiat ini. Belum nikah kan itu? Ya. Nah, biaya gedung, dekor, apalagi makanan, catering, foto, nyewa orkes, artis segala macam. Terbesit di bayangan mereka ratusan juta biayanya. Akhirnya mereka menunda-nunda menikah. Padahal walimatul urs, resepsi pernikahan tidak wajib. Hukumnya hanya mustahabbah. Hukumnya hanya dianjurkan. Ya, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf asara sufrah." Bahwasanya Rasulullah SAW melihat ada bekas kekuning-kuningan di baju Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Mahada? Apa hal ini?" Qala ini tazawwaju imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, aku baru aja menikahi seorang perempuan dengan emas sebesar seukuran biji kurma. Masya Allah. Pakai mahar begitu. Jadi taruh di sini kena kantongnya kena kuning. Kata Nabi barakallahu lak, aulim walau bisyah.
Nabi doakan, barakallahu lak, selenggarakanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Nah, perhatikan di sini, Nabi SAW ketika dengar orang baru nikah, Nabi langsung doain. Dan ucapan terbaik yang diucapkan kepada pengantin bukan selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya, selamat, enggak. Tapi ucapan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Ya, nah itu ucapan terbaik yang diucapkan oleh sesiapa saja terhadap pengantin. Dan perlu kita selamat ya. Doa yang dibutuhkan oleh si pengantin. Dan teman-teman, kita butuh doa, bukan butuh sumpah serapah. Ada orang yang maksa, biaya sedikit tapi ingin mewah, ingin ngundang orang banyak. Dia nggak mau nyewa gedung mahal. Akhirnya tutup jalan. Satu jalan ditutup, gampang dia tinggal datang ke RT, RW, tembusan ke kelurahan, minta izin jalanan ini ditutup 1 hari. Kelurahan kalau kenal sama dia ACC, udah kasih hansip 2, sono 1 sini 1, janur kuning. Ditutup jalanan, apalagi jalanan akses jalan utama. Kalau dapat izin kelurahan udah, dapat izin dari desa udah. Dia nggak mau keluar modal, sewa gedung, nggak mau. Akhirnya di jalan, orang jalan akhirnya muter. Nah, dapat sumpah serapah. Gue sumpahin cerai lu. Ada orang mau berangkat kerja nih, dia buru-buru. Pas udah di jalan, di tengah jalan suruh muter. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, ada pesta pernikahan. Gimana antum buprot? Kalau misalkan antum lagi mau buru-buru, ya naik motor, terus gitu balik lagi, apa yang diucapin? Barakallahu lak. Apaan? Kesel. Iya apa harapannya? Sumpah serapah. Kebanyakan orang begitu. Mereka terzolimi loh. Terzolimi nggak orang yang seperti itu? Terzolimi. Kalau dia doa, kabulkan. Jangan sampai itu. Malah dapat doa yang buruk. Kita butuh doa yang baik. Makanya kalau memang budgetnya tipis, sesuaikan walimah dengan budget. Dengan biaya, bukan disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan mau undang orang banyak, budget sedikit, maksa, akhirnya tutup jalan. Ya, nah ini cuma sunnah. Nah ini teman-teman yang jomblo, kasih tahu ke orang tuanya, yang putri, kasih tahu ke ibu bapaknya. Ini biasanya orang tua yang perempuan ini yang dia itu maunya mewah. Ya, nggak apa-apa tekor, yang penting kesohor. Nggak apa-apa tekor, yang penting kesohor. Apa maksudnya kesohor? Dia nggak malu ketika dia undang orang mewah di gedung, makanannya enak, orkes, tapi tekor, ternyata ngutang, ternyata maksa pihak dari si mempelai pria. Ini sanggup berapa? Padahal walimah mustahabbah hukumnya, hanya anjuran. Maka bagi teman-teman yang jomblo, kasih tahu ke orang tuanya, ke keluarganya, hukum dari walimatul urs hanya anjuran. Enggak ada ini, yang penting rukun nikah terpenuhi, nikahnya sah. Itu yang barokah. Walimah boleh diselenggarakan dengan syarat kemampuan. Kalau nggak mampu, gimana? Cuman mampunya seekor kambing ya udah. Ya. Makanya kalau antum mau cari istri yang laki nih, ya, cari perempuan yang kira-kira sesuai dengan budget antum untuk nikah. Ya, ngaca bukan cuma ngaca diri sendiri, tapi ngaca juga kondisi kita. Wah, lamaran nih, cewek ini akhwat ini, cakep ini, dilamar.
Tahu-tahu ketemu bapaknya, 100 juta minimal ya DP. Apalagi kalau orang apa itu yang uang panai-panai apa itu namanya itu? 500 juta. Waduh, bisa dapat 4 sekaligus. 1. Waduh, 500 juta uang panai. Waduh. Nah, ini ya teman-teman cari ya yang bisa kondisikan. Dan juga yang putri kasih tahu orang tuanya. Yang putri-putri yang perempuan kasih tahu orang tuanya. Jangan sampai tuntutan orang tua, gengsi orang tua yang jadi korban diri kita sendiri. Setiap ada yang ngelamar datang, sanggup berapa? Cuma 10 juta Pak. Ada enggak? Sanggup berapa? 20 juta Pak. Wah kurang, 20 juta mah paling biaya prewedding. Akhirnya anaknya, putrinya nggak nikah. Padahal yang mau banyak. Akhirnya nggak nikah. Makanya dipermudah. Jangan ya ikutin gengsi. Kalau memang kamu yang prianya itu sanggupnya berapa, bahkan kalau perlu uang kamu segini, buat bekal modal rumah tangga. Karena pertama kali rumah tangga itu jatuh bangun, orang biasa jomblo, biasa biayain diri sendiri, tiba-tiba biayain istri, rumah, tagihan, terus belum lagi punya anak, belum lagi anaknya sakit, terus air susu istrinya kurang, beli susu formula, anaknya gede dikit masuk sekolah nggak ada yang murah, mulai pening ya, tapi ada jalan kemudahan ya. Yughnihumullah, Allah akan buat kayak mereka, nggak perlu khawatir. Barakallahu fiik. Dulu bagi yang berkeluarga nih, kalau mikirnya itu bayangan anak sekolah nggak jadi nikah. Bapak Ibu ya, nggak jadi nikah. Dia bayangin, udah jalan aja terus, Allah kasih kemudahan. Pertolongan Allah itu akan hadir bagi orang pemuda yang mau nikah, dia ingin mensucikan diri dia, menjaga diri dia dari zina, dari satu lagi, inani keke, onani, dan sampai onani, yang laki, kalau memang udah nikah udah sanggup, ini nggak main sabun, jangan. Udah nikah, jangan main-main begituan. Ya, nikah aja udah nikah. Waduh, ditunjuk-tunjuk ini. Ya, ditunjuk-tunjuk. Nanti kalau udah siap nikah aja. Kalau memang dirasa gadis pabrik, gadis Cikarang, maharnya mahal-mahal, pulang kampung. Nikah sama gadis desa aja. Paling maharnya sekebon. Kalau memang cari istri di sini maharnya mahal-mahal, pulang kampung, nikah. Ntar istrinya bawa ke sini, gitu. Yang putri-putri mudahin, ya mudahkan. Ya, barakallahu fiik. Baik. Nah, kemudian wal ijabatu ilaiha wajibatun, dan kalau diundang memenuhi undangan, ijabah memenuhi undangan pernikahan itu hukumnya wajib. Ini kapan? Kalau dia memang mampu. Tapi kalau saudaranya nikah undang dari kampung, ya dia di sini di Bekasi, di Cikarang. Ya saudara di Jawa, berarti dia nggak mampu, kewajiban hukum. Tapi kalau kita waktu luang, apalagi kebanyakan orang nikah sekarang di hari-hari libur, weekend, Sabtu Ahad, kita memang libur. Kemudian nggak jauh juga, di mana? Paling di Depok, paling di Tangerang, dan kita sanggup, maka wajib penuhi. Dan hukumnya wajib. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza du'a ahadukum ila al-walimati falyatiha."
Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian diundang ke resepsi pernikahan, maka datangilah. Satu lagi udzur kita tidak datang ke undangan pernikahan kalau diundang, apa itu? Yaitu kalau kita tahu secara yakin dan pasti bahwa di resepsi pernikahan tersebut terdapat maksiat. Ya, ada biduan, joget-joget, nyawer. Ya, ikhtilat. Ini berarti maksiat. Berarti ini udzur, kita tidak datang. Tapi bisa disiasati juga, apalagi kalau pihak yang mengundang adalah orang yang dekat dengan kita, atau kalau kita tidak datang akan tidak enak gitu. Bisa disiasati. Di tempat saya itu karena masih kampung, kalau saban kawinan pasti orkes, biduan, nyawer, tetangga kampung saya diundang. Gimana siasatinya? Pertama kita hadir pas akad. Kalau akad mana ada nyawer, nggak ada, biduan belum muncul itu dia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di waktu maghrib, jeda maghrib dan isya. Ini kalau di kampung biasanya maghrib isya break. Break apa? Itu biduannya break, orkesnya break. Kita datang. Ya, kita datang di situ. Ya. Bisa disiasatin. Bisa. Kecuali di gedung-gedung ya yang memang nggak peduli, maghrib sampai isya hajar terus. Nah, tapi itu kita siasatinya, yaitu kita datang ketika belum mulai acara tersebut, yaitu di waktu nikah, akad nikah. Apalagi kalau yang pihak yang mengundang adalah pihak yang dekat dengan kita. Jangan kaku juga ya, jangan kaku juga. Kaku artinya apa? Kita tahu nih uzur, nggak datang ke pernikahan. Kalau ada maksiat, kalau ada ikhtilat, kalau ada musik-musik kayak begitu, biduan, kita tahu itu haram dan kita tahu itu pencegah gugurnya kewajiban mendatangi walimah. Tapi dengan kita datang ke walimah, pihak yang mengundang senang. Ya, dia merasa dihargai. Kita datang dari jauh, dia senang. Terus juga kita pun juga nggak enak kalau nggak datang. Jangan kaku, udah datang aja nggak apa-apa. Tapi di waktu yang tadi gitu, di waktu yang tadi, udah nggak apa-apa datang aja. Di waktu maghrib isya, ya bisa antum datang, udah orkesnya nggak ada lagi, break dia. Atau di waktu nikah, akad nikah, di akad nikah antum datang. Ya, jangan kaku juga, jangan kaku, bisa disiasati. Sebagian teman-teman kaku, wah gue nggak mau. Akhirnya dia nggak pernah datang ke walimah pernikahan. Alasannya sama, nggak syar'i. Lah iyalah yang undang siapa ya? Dia mana ngerti. Kalaupun dia ngerti keluarganya yang pokoknya gini, ada orkes, ada nyawer, ada biduan. Ya memang begitu kondisinya ya. Ya mungkin dia ngerti tapi dia kalah sama keluarganya. Ya udah, itu datang aja. Tapi di waktu yang tadi kita bisa siasatin. Ya. Nah itu. Jangan kaku juga antum, wah nggak mau datang. Akhirnya terkenal. Wah, dia mah kalau diundang ke pernikahan nggak mau datang. Kecuali yang rombongan dia aja. Kan akhirnya muncul asumsi begitu. Ya, jangan terlalu kaku. Ya, luas sedikit luas. Nah, ini masih bisa. Illa min udrin, kecuali kalau ada udzur. Lihat di situ. Ka ayu jada mungkarun la yastatiu taghyirahu. Seperti didapati ada kemungkaran yang dia tidak sanggup merubah. Wa min dzalika ma yahditsu al-an fi hafalatil uqud waz-zifaf. Ya. Seperti yang terjadi saat ini. Ya, yang terjadi saat ini ya dari akad pesta-pesta akad pernikahan, resepsi ya. Minal tiqat as-suwar wa darbi ma'azif wa ghairi dzalik. Ya, seperti tadi itu pengambilan gambar, alat musik dan yang lainnya.
Ini Syekh Mustafa Adib Al-Bugha orang Suriah. Beliau menceritakan kejadian di Suriah. Beliau belum tahu aja di Indonesia. Nah, di Indonesia lebih dahsyat dari itu. Nah, paham sini tak? Nah, cukup ya, maghrib. Insyaallah. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.